Follow juga Instagram podcastnya belum ada ya, baru Instagram lo ya. Kan saya tuh tidak niat membuat ini brand sendiri. Juara satu loh. Emang yang sering terjadi kayak gitu. Kan kemarin cerita ke Bang Dika kan, niatnya tuh cuma ngejar master class karena gue suka belajar. Oh, makanya ada apa nih di 4 sesi gitu ya? Jadi kayak, dan gue tuh baru rilis episode pertama itu 2 minggu sebelum akhirnya nonton Bang Dias di podcastnya Bang Radit. Ya. Nah ini juga cerita lucu. Kan sempat muncul di podcastnya Bang Panji ya. Betul. Iya. Sebelum Bang Radit kan. Iya. Gue berdua. Nah pas itu muncul di YouTube-nya kita, terus suami gue bilang, ini aku tanya ini apa? Nggak usah, ini mereka tuh bikin podcastan buat nyari personil keempat. Lu hampir gak jadi gara-gara suami lu salah informasi. Tapi emang podcastnya Panji audionya jelek soalnya. Kemarin lagi rusak. Audio lu rusak soalnya, jadi gak nyampe informasi kita. Hampir juaranya gak ikut, gila lu ya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sama juara 1 podcast Han yang menyingkirkan 391 podcast lain se-Indonesia. 392 yang lolos juara, yang juara cuma 1. Dan lo mengalahkan 391 yang isinya satu podcast ada bertujuh. Ada lu yang paling gokil adalah menyingkirkan ODGJ. Itu dia podcast ODGJ itu luar biasa tuh. Wah, keren. Orang gila ngumpul lu bisa kalahin, keren. ODGJ walaupun cuma 50 besar, exposure-nya paling tinggi nih karena sering disebutin. Iya, kita sebutin biar mereka ngerasain tuh, dengerin aja tuh podcastnya. Dan beberapa podcast sudah masuk langsung pantauan Spotify. Keren. Oke, langsung akan kayak dibawa ke Brazil katanya. Iya, kalau kita kan Spotify. Iya. Kita kan lama sih ya, kalau lo di kontrak klub lain ya udah nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Bebas ya. itu. Ini kita mau kenalin juga sama Anculisius yang mungkin kemarin nggak datang ke malam final podcast Han. Kita udah barengan sama Tasya. Betul. Dari podcast apa namanya? Biar gak nyesel. Dan ini perlu dilurusin ya, dalam penilaian tidak ada Dias di dalamnya ya. Gak ada. Karena di komen-komen. Komennya gawat-gawat. Pertama-tama kita mau ngasih tau Tasya udah menikah. Betul. Oke. Yang kedua, podcast Anjur bukan juri. Jadi tidak ada sangkut paut di antara kita bertiga. Jadi menangnya Tasya ini bukan karena hijabnya. Bukan. Kita lurusin dulu nih. Enggak, kalau netizen bisa dilurusin, Pak. Gue takut suaminya ya. Ini bener nih Bang Dias. Kagak bro, aman. Aman. Iya. Kita nggak ada urusan sama penilaian soalnya. Iya. Urusan masalah juri. Iya. Juri dan Spotify ya. Iya, dan Spotify. Penilaian kita nggak ada, tapi kita kayak juri tolonglah. Nah juga kita orang gua nge-MC. Iya, nge-MC. Nggak ada. Di dalam pun kita bertiga tuh hanya menjadi saksi obrolannya juri sama pihak Spotify. Tapi masa sih aku seuzonnya abang-abang pasti tetap titip. Nggak ada. Ya, pengen yang apa? Nggak ada. Ini kita kasih tahu aja ya. Ini cuman lu doang yang tahu nih. Wah ini. Iya lupa gua. Ini ada kita bikin di podcast. Jadi pas penilaian itu yang nilainya mutlak tuh malah lu. Iya benar. Nggak ada debat. Nggak ada perdebatan. Jadi yang perdebatan tuh juara tinggal 2-3-nya siapa nih gitu. Sama favorit siapa nih? Iya 2-3-4. Apa yang bikin nilainya mutlak? Kemarin siapa yang bilang? Bayar. Kita dibayar Tasya. Kita potong. Kata Tasya bayar gimana, duit tadi ya belum turun. Mau ngomong gitu. Tapi kalau gue penilaian di subjektif ya, penilaian subjektif ini di luar juri. Emang waktu malam final lu paling belang. Iya. Paling bold gitu. Nah gini, karena kan penilaian itu gak cuma di malam final, Tas. Iya, dan penilaian bukan di malam final. Dari banyaknya podcast kan tersebar beberapa genre. Akhirnya di 50 besar banyak genre yang kita masukin. Karena itu baru ada podcast hancur tuh di 50 besar itu. Jadi kita pengen di luar nggak cuman komedi terus gitu. Komedi tetap ada pasti gitu ya. Tapi kita pengen unsur-unsur lain, genre-genre lain tuh masuk gitu. Nah salah satu pertimbangannya pada saat itu di podcast lo adalah karena lo genrenya beda. Dan kayaknya belum ada malah. Lo sendiri. Bener. Tapi kan yang sendiri itu semuanya rintik seduh. Iya. Ada kali 6 podcast ngirimin. Iya ngirimin sama kayak lo. Maksudnya sendiri dan cewek. Sendiri cewek. Hijab. Konsepnya monolog ini. Monolog
kehidupan pribadi dia gitu. Iya. Dan bercerita. Ya, yang edukasi tuh kayaknya belum banyak gitu. Iya ada beberapa tapi ya itu dia lo belang salah satunya, makanya yang 50 besar tuh lumayan beragam kan. Ada yang ngomongin bola, ada yang ngomongin film, ada yang pasangan suami istri, ada 2 apa 3 pasang tuh ya kan. Pas awal. Jadi emang kita coba di 50 besar itu. Progresnya sampai 20 besar. Nah, salah satunya tuh kita lihat lu yang lumayan oke nih, akhirnya lolos lagi 20 besar. Iya. Terus 5 besar ya udah 5 besar itu juga nggak gampang tuh ya 5 besar tuh. Bener. Ya. Dan lu kan pas di malam final lu ngebuka. Lu pertama lo. Itu makanya gue tuh bersyukur sekali dapat urutan pertama. Bang Dias kan bingung lah, kok dia happy dapat urutan pertama. Iya. Itu strategi, Bang. Udah lo perkirakan Kenapa? Gue tuh malam sebelumnya sama suami udah kayak doain ya yang bismillah dapat urutan pertama atau kedua. Kenapa kan orang banyak yang lihat lawan dulu lah. Gitu, kenapa orang tuh harus takut kalau muncul urutan pertama, padahal urutan pertama tuh kita tampil di saat semua kontestan itu masih grogi. Iya. Mereka nggak akan fokus sama apa yang kita sampein. Mereka nggak akan mikir strategi baru. Gue mikirnya gitu. Terus apakah barnya itu tinggi atau rendah? I will set the bar anyway. Iya betul. Terus habis itu kadang di beberapa perlombaan juri itu kadang juga belum siap di kontestan pertama. Jadi ada plus minusnya. Maksudnya dulu aku pernah lomba dan muncul pertama juga, jurinya tuh nggak ready, Bang. Jadi nilainya jelek. Nah itu kan juga ada resiko jadi, itu kan. Iya betul, ada plus minusnya itu. Cuman kalau kemarin tuh karena aku grogi setengah mati. Iya. Aku pengen udah cepetan kelar aja gitu loh. Yang penting nyelesain tugasnya ya, naik ke atas gitu. Kalau sampai gue ngeliat yang lain mana keren-keren juga, itu pasti aku makin gampang ngeblank lagi. Justru gitu. lebih grogi kalau lo udah ngeliat yang lain gitu ya. Jadi lo grogi sama grogi tapi at least lo duluan lah gitu. Udah gitu mungkin strategi lainnya karena gue tahu segmennya nih beda, yang lain kan mostly komedi. Ntar udah lucu, mana podcast Anjur sama podcast Seminggu pecah banget lagi di awal. Suami aku udah bilang, duh mereka pecah banget lagi gitu. Kalau tiba-tiba ada siapa, mungkin bapak-bapak kompleks maju duluan atau Belex maju duluan, jadi dibandingin ya. Di tengah-tengah ada mbak-mbak berhijab ngomong motivasi kan nggak asik gitu. Jadi aku strateginya boleh juga nih. bersyukur dapat undian. Cuman itu kan undian anyway ya. Jadi itu rezeki sih. Ya kan kalau Anjur sama Seminggu kenapa kita tampil duluan waktu itu tujuannya biar ngangetin penonton ya. Paham sih. Tapi pecah banget, Bang. Iya, soalnya kontestan yang komedi jadi kayak kalau nggak ada podcast Hancur sama podcast Minggu tampil, tiket malam final nggak laku. Karena siapa yang nonton podcastan, paling kontestan doang gitu aja satu tim kita kasih 20. Lo aja nggak datang semua. Iya, lo nggak datang semua. Iya lah, bentrok sama ini Bernadia sama Raisa hari itu. Event. Makanya kita udah ada live dah, ada Summerland juga dah gitu. Jadi kita satuin, tapi emang rezeki juga ya. Tapi kayaknya lo emang biasa lomba ya. Dengan strategi-strategi lo emang terbiasa. Maksudnya kompetisi-kompetisi. Olimpiade kan kalau dia cerita kan. Iya. Olimpiade. Ada Sains. Sama Usain Bolt. Bukan Lari. Kalau Usain Bolt lari. Susi Susanti. Lama Wah udah gak ada. Jadi lo terbiasa kompetisi lah ya. Iya kompetisi. Iya sih. Meskipun kalau dibandingin sama anak-anak Clash of Champion tuh jauh ya. Mereka lombanya lebih heboh lagi. Ya Cewek pernah kita simulasiin di sini. Oh iya. Terus ngapain? Kita tolol di sini udah tolol udah. Clash of Champion tolol. Olimpiade apa? Astronomi, Bang. Nah ini yang gue menarik yang lu bilangin. Beda astronomi dan astrologi tuh beda. Beda kan? Beda. Masih banyak orang yang kayak, Kak kalau aku Leo tuh gimana gitu kan? Itu astrologi. Iya kan? Kalau astronomi mempelajari tentang sainsnya alam semesta. Contoh. Ini cocok sama podcast Hancur. Kita kan ngebahas soal alam semesta. Kita Big Bang Theory gitu masuk ke astronomi dong. Big Bang Theory, Alien. Gitu ya. Itu series. Big Bang Theory Friends. Big Bang Theory Friends. Bukan. Itu serial. Desperate Housewives. Beda. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Emang planet lain bisa dilihat pakai handphone, bener gak? Enggak sih. Tuh, tadi bisa. Siapa yang bilang pakai handphone? Lo pernah ngeliat ada yang pakai kamera handphone ngeliat kamera SLR. Iya, SLR. Bukan SLR, teropong. Dia motoin dari teropong. Teropongnya. Oh gitu. Salah gak kalau gitu? Ada di TikTok. Ya kan dia sering lihat Jupiter gitu. Yeah. Itu terus nanti difotoin teropongnya. Buat beberapa planet kalau
langitnya lagi cerah tuh bisa dilihat pakai mata telanjang sebenarnya. Oh, kalau pakai celana gitu Celana telanjang. matanya aja. beda. Nggak, tunggu. Kok Saya lu cepet banget kalau ilmu telanjang. astronomi lu belajar di mana? SMA. SMA lo di mana? SMA gue di Solo. Oh, gue kira Man IC kan di BSD. Man IC, man di BSD. Kan aku pengen gue Tunggu, masukin populer situ sih. tuh, bagus itu. SMA udah ikut lomba Astronomi. Emang SMA lu khusus astronomi atau? Enggak, SMA negeri aku. Enggak, bentar, mohon maaf nih. Ada juga pertanyaan. Ego. Emang SMA lu khusus astronomi mana ada? SMA-nya kan A-nya bukan astronomi. Sekolah menengah astronomi bukan. Atas, menengah atas. Wah, sekolah menengah astronomi. Lu ada ketertarikan emang planetarium lo ya? Iya, dari SD, di SMP. Oh. Olimpiade Sains tuh kan ada yang basic biasanya fisika, Ya. matematika, biologi gitu kan. Betul. Astronomi hanya ada di tingkat SMA. Oke. Terus Lu SMA ngambil terus peluang aku itu. join. Sebenarnya tuh isinya fisika semua, Bang. Iya. Muntah dia langsung dia. Sorry. Gitu. Berarti lu belajarnya itu tuh. gravitasi. Apa sih? Bukan. Fisika. Gue ngitung kecerahan bintang, gue ngitung usia bintang. Terus ya, ini nyenengin banget ya. Teorinya bintang itu sebenarnya nggak berkedip kan? Nggak berkelip kan? Enggak. Oh, sebenarnya. Pinter lo ini. Iya, bintang tuh nggak berkelip, coy. Bersinar kan? Bersinar. Kata Sherina. Nggak, maksudnya ya, maksud gua Iya. nggak nyinar. Oh iya, nggak gini-gini. Nyala hidup, Ya, nyala hidup, emang nyala enggak. hidup. Emang enggak. Oh, gue baru tahu. Gue udah tahu. Jadi kan kalau kita lihat dari bawah bintang tuh kayak Kayak berkelip bungung-bungung, kan. iya. Iya, padahal enggak. Karena Iya. apa tuh, Bang? Karena ada atmosfer. Kenapa atmosfernya? Enggak ngerti jantanya. Enggak loh. Nggak, kayak ngitung apa bintang tadi? Usia bintang, kecerahan Usia bintang. Gimana cara? Kan bintang jauh nih. Iya. Lu Terus ngitungnya. ngitungnya gimana? Ngitungnya bisa, aduh, ini udah lama banget gue nggak ini. Kok tadi simpelnya nggak di dah. brief sih kalau mau bahas Emang astronomi? gitu namanya. Kita emang nggak ada. Kita suka bikin kaget bintang tamu. Iya. Caranya aja berarti ada. Pasti dia udah kayak gimana kiat-kiat juara. Ada. Gak usah kita bahas di situ. Enggak usah. Astronomi bro. Ngitung Kan usia bintang. gini kan kalau ngitung usia tikus gitu, ada kita Iya. belek gitu kan, ngitung usia apa ya? Pohon atau usia Iya. candi Iya. bisa dari Dari umur tanahnya. Ya, kalau ini Bintang bintang. kan jauh. Ini kalau gue nggak salah inget ya, Iya. takut dipotong terus nanti komen sama anak-anak. nih. Kita Oke. disclaimer dulu ini udah lama soalnya. Enggak, iya. Ya. Kalau gue nggak salah ingat itu ngitung dari komponen gas di dalam bintang. Nah, cara- Matahari itu isinya kan helium sama hidrogen. Oke. Dihitung. Gue kira baju-baju obralan matahari. Beda. Iya. Itu swalayan Mas. Swalayan. Cetek banget nih. Soalnya lo aja adu-aduan sama gue. Udah. Gak usah berantem ada dia nih, udah. Astromono nih. Astromoni. Terus jadi Gitu, matahari terus- helium ini nih. Ya Oke. dilihat kandungannya, mereka tuh akan kebakar habisnya berapa lama lagi. Gitu. Oh, dan itu bisa dihitung kira-kira ya? itu bisa dihitung. Meskipun dulu gue juga nyerah sih ngitungnya susah Iya, iya, banget. iya, Oke, susah. Gitu, gini deh. atau dari Nggak, deskripsi dulu deh. radiusnya. Bintang itu sebenarnya apa sih? Ya Allah, bintang tuh adalah gimana gue jelasinnya ya? Benda langit. Benda langit. Benda yang langit. Dia bisa memancarkan energinya Energinya sendiri. sendiri. Memancarkan cahaya sendiri karena dia memiliki energinya sendiri. Oh, beda sama bulan. Kalau bulan Beda tidak sama punya bulan. cahaya sendiri karena Ada. dia memantulkan Memantulkan. cahayanya. Masa so ngajarin lo, gue udah tahu Lah, gue. tadi dia nanya ya. Gue kan bintang, maksudnya bintang kan banyak tuh. Iya. Berarti dia Iya. benda-benda luar angkasa nih ya. Iya. Berarti matahari itu bintang hitungannya. Matahari bintang. Ya kan? Matahari bintang. Iya, karena bisa Betul. memancarkan cahayanya Iya sendiri. betul. Iya. Iya, dan memproduksi. Jadi Tapi buat apa ngitung cerah lama bintang? kalau misalnya kita bisa ngitung bintang usia matahari, Iya. berarti kita akan tahu seberapa lama kita bisa tinggal di negara itu. Maksudnya bukan ngitung matahari ke depannya tinggal berapa ya? Itu prediksinya ada begitu? Ada lagi. Ada. Sih, ada. Kan jadi biar kita tahu kan. Kalau kita pengen tahu lebih jauh sih, ada kayak matahari ini suatu saat kalau dia makin tua, dia tuh akan makin besar. Oh, gedein dia. Secara radius dia tuh bakal makin besar. Oh, berarti bisa makan semua Ih, pinter. planet-planet dekatnya Iya, dong. gitu. Tapi apa namanya? Ya itu masih entah berapa juta atau berapa Iya, ratus iya, juta iya. tahun kemudian. Tapi kan bisa Lama kiamat berarti. Ya elah, bukan masalah kiamatnya Pak. Maksudnya berarti kan bisa dihitung sehingga bisa ada apa gitu preventif, bisa kayak gimana. Tapi dia akan terus berkembang ya. Nggak ada hal yang bisa menghentikan dia atau memberhentikan. Kalau dia mau menghabiskan, matahari akan mati kalau energinya habis kan. Iya. Kalau hidrogen sama heliumnya habis kan. Nah, sebelum dia habis itu, dia tuh akan makin kebakar nih kalau gua nggak salah inget ya. Akan makin kebakar, radius dia tuh bakal makin besar gitu. Oh. Lama-lama energi udah habis, makin kecil. Terus ada istilahnya bintang katai putih. Itu bintang yang benar udah mati, energinya udah habis. Tapi ada di semesta Yang ini. saat semesta ini. ini harusnya ada. Harusnya ada ya. Ada.
Tapi kita nggak tahu aja karena kan tapi gue nggak hafal aja namanya. Iya. Tapi berarti kan pasti ada ya. Ada. Bintang yang akhirnya dia meredup dan jadi kayak planet mati aja gitu. Betul. Tapi ada kehidupan di planet lain. Aduh, itu nggak dipelajari tuh di dosen. Kami tidak belajar teori konspirasi. Enggak gini, unsur air di planet lain ada nggak? Itu aja kan bumi ada unsur air. Katanya. Nah, belajar Jadi, dong astronomi. Oksigen. Kan kita bumi itu cuma ada di salah satu sistem tata surya. Galaksi. Iya. Di satu kecil itu baru doang. itu aja baru ada satu kita baru tahu satu di galaksi Bima Sakti. Iya. Galaksi udah bermiliar. Iya. Berarti potensi ada tata surya tuh udah berapa miliar. Iya. Berarti potensi ada planet kayak Jupiter, kayak Mars, kayak bumi udah berapa miliar. Wow. Berarti Kemungkinannya ada. most likely pasti tetap ada planet kayak bumi. Berarti lu yang kalau ada airnya. makin belajar astronomi makin bersyukur ya ke atas kebesaran Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Lu siapa yang nyusun kalau manusia begitu, maksud gue nggak bisa Pak. Belum lagi kalau bawa ayat di mana Al-Quran dijelasin Iya. gimana alam semesta dibentuk, berapa lapis langitnya. Iya 7 lapis langit. Bagaimana bumi dibentangkan. Zuhur dulu. Takut. Iya ada. Gak usah belum zuhur, sekarang baru masih jam 11 ya. Gak usah buru-buru dong. Udah zuhur dulu. Langsung zuhur aja lu. Iya kan kayak gitu kan. Maksudnya kita kecil banget kan, gila. Di penjelasan waktu ISQ ada tuh. Langsung belok ke agama nih, ini Iya. lagi astronomi. Gitu. Kalau kan gini kan kita Pluto kan berubah-berubah tuh dulu diajarin. Zaman kita SD tuh ada Pluto. Planet terujung tuh. Iya. Nah, terus Planet terkecil. kita makin kesini anak gua udah Nggak nggak kenal termasuk. Pluto, udah nggak Iya. termasuk. Masuk karena ke nggak termasuk. planet kecil. Iya. Iya. Kenapa? Aduh, ya ampun, nih gue lupa banget lagi. Itu udah di SD. Ya udah, di update apa di SD. apa update astronomi sekarang yang masih lu update? Iya. Apa Yang lu tahu itu? lah. Apa Bima Sakti udah jadi pelatih gitu? Ya memang U19 ya. Apa planet sport? Apa planet surf? Planet surf lagi ada lagi. Lo Planet apa lagi ada? udah nggak update ya? Enggak, Karena udah dia kan nggak catch makin up kesini kuliahnya udah ngambil teknik industri. Oh iya. Udah Kalau gitu, apa kuliah dia? kan ngobrol tadi, makanya datang dulu tadi ngobrol. Kocak. Tadi gue telat dikit, anak gue sakit. Nah, Cepat sembuh ya. Iya, terima kasih. Teknik industri sampai akhirnya IPK berapa? IPK 3,8. 3,8. Waktu pas final dikasih tahu. Iya, 3,8. Masih Iya, ingat Mak. loh, Bang Patra di mana sih final? Di samping juri. Oh, kok kayak nggak nyimak ya? Lah itu gue tau 3,8 dari mana? Marah. Tapi tadi hafal loh. Mohon maaf, sekarang dia lagi namanya Patra Gumara. Iya, Patra karena Gumara. lagi diet. Iya, Maaf. jadi berat Kadar badan gula. turun, Kadar gula. emosi naik ya. Gue inget, gue bahkan inget detik keberapa lu ngeblank. Nggak ada. Ya kan, Berapa? sempet ini terus kayak Iya, aku ngeblank. akhirnya naik lagi terus des sekali. dar gitu. Pecah sih. Tapi paling pecah waktu lu masuk bridging ke ST Poci infant Iya. powder. Paling banget. halus itu. Itu orang standing banget. applause gitu. Iya. Iya. Karena yang lain goblok. Yang lain masukin bridgingnya tolol Lu semua. mana salah sebut lagi. Mana salah sebut lagi ya. Lu Sampai sekarang masalahnya Jody juga Jody. di captionnya salah Jody. Caption salah. Udah jawab di caption masih salah aja lu. Lu S1 teknik industri. Iya. S2 Belum. Oh belum. S1 teknik Belum. industri 3,8 coy. Nah, yang TI. ini salah satu ini juga yang bikin kontennya si Tasya ini menarik karena lu sekarang profesinya juga sebagai profesional Career coach. career coach, dan itu lu bawa jadi konten di podcast lu kan. Betul. Karena Ini kita menariknya. sering dapat banyak pertanyaan seputar mungkin ini harusnya Kerjaan masuk ya. ke konten lu ya. Jadi Iya. ini buat yang sering DM kita sekarang ke Tasya aja ya. Dia banyak tuh kayak misalnya kayak gue sekarang udah 4 tahun kerja di sini, tapi masih pengen coba usaha. Iya, iya, Kira-kira betul. gimana ya Potis Hancur boleh? Kita kan bego ya. Iya. Nggak ngerti Ya, cara kita- ngasih solusinya. Kita kan pasti ngasih solusinya kayak yang mana yang cuan, nah itu udah Iya, gitu. yang penting duitnya Gampang banyak kita mah. aja kalau Iya. kita. Nah kita nggak ngerti. Nah itu kan sebenarnya problem-problem di episode-episode lu kurang lebih kayak gitu kan. Tapi spesifik cara ngambil profesinya dulu deh. Itu gimana sih Tas? Ngambil bisa jadi Career coach. Career Iya, coach. career coach itu. Jadi aku tahun 2023 itu resign dari perusahaan setelah 5 tahun kerja. Bidang apa tadinya? Tadi aku di supply chain. Oh, Supply chain. Oh keren. Apa tuh? Satu kantor sama suami lo ya? Sebenarnya siapa? Supply chain itu yang Enggak. jual-jualan rantai. Beda. Kan. Beda. Nge-supply Beda. chain ya? Nge-supply chain itu dia. Salah kan.
Apa tuh supply chain? Supply chain tuh rantai pasok. Iya, pemasok. Jadi Distributor. Distributor tuh baru satu bagian dari supply chain. Tapi ini Jadi gede. Bidangnya atasnya lagi. rantai. Jadi kalau kita mau masuk sesuatu tuh ada chain, ada rantainya. Rantai ujungnya adalah kita mensuplai material, diproduksi, habis itu sampai bisa didistribusi. Apa produknya apa? Consumer goods. Consumer goods. Daily goods. Satu kantor dulu sama suami lo. Makanya salah satu keluar karena nikah. Enggak, gue kerja di sana dulu, gue resign 9 bulan, terus mantan bos gue kontak kayak, "Sia, suami lo logistik gak sih? Gue lagi butuh tim," gitu. Jadi suami tarik sama mantan bos lu. Gitu. Rezeki itu mah. Rezeki. Sebelumnya lu di mana? Ini konsultan sama dia, karir coach sama dia. Kan dia belum ngambil. Konsul dong. Ada nih, ada yang nawarin. Awalnya dia nanya sama lu kan, akhirnya bisa menjadi pacaran karena aku pingin ada karir gitu. Gitu nggak? Cara PDKT-nya Iya sih. Oh jadi lu resign karena pengen mengambil si profesi ini? Belum, emang pengen resign aja? Iya, resign sebenarnya karena physical dan mental health gitu. Ini karena okupansinya lumayan tinggi, jam kerjanya lumayan tinggi. Amin ya, semua kerja di kantor kan kayak gitu kan ya Bang. Terus kayak ada concern physical health yang nggak bisa kekejar kalau masih kerja di situ, aku pikirnya. Gitu. Terus lo cabut lah. Terus iya, kayaknya setelah dihitung-hitung kayak THR turun cabut gitu kan. Jadi pastilah ya. Terus usah nunggu THR turun, gua aja puasa cabut. Padahal dikit lah. Ya kan dapat THR-nya juga. Kalau dapat nggak apa-apa. Emang dapat? Dapat lah bego. Lu masa nggak dapat? Kalau kan cabut puasa, Lebaran dikasih THR ya dapat lah. Kan THR sebelum pas puasa biasanya. Iya kan masih dihitung. Nggak berasa. Lupa. Nggak berasa. Di hari pertama puasa gue cabut. Oke, terus gitu. Terus sampai mana ya tadi? Lo cabut udah resign. Nah cuman suami gue tuh ngewanti-wanti banget. Kamu kan dari kuliah nggak bisa diem anaknya, organisasi. Oh jadi kalau duduk kayak nggak ada. Gitu itu nggak bisa lebih diem ke banget nih. padel. Dika Bajide. Terus dia ngewanti-wanti, pokoknya pastiin habis resign jangan nganggur banget. Bener. Karena apa? Karena kalau lu nganggur, suami lu telepon kapan pulang. Kita tuh nih, inilah sudut pandang cowok-cowok yang harus lu tahu faktanya. Bukan salah aja. Suami. Kalau lu nanti diam di rumah, nanti dikit-dikit, yang kamu di mana sih? Yang ini, aku tuh ini tahu gitu. Kalian podcast sama suami aku aja apa? Lebih relate. Nah, kita ngasih tahu sudut pandang suami lu yang sebenarnya, yang selama ini lu dibohongi. Sampai detik ini lu kan masih merasa gila suami gue suportif banget sama gue, karena gue orangnya nggak bisa diam jadi disuruh kerja. Padahal biar dia futsal nggak ditanyain. Gitu. Biar kayak makan di luar. Kok makan di luar aku masak lo enggak gitu. Enggak. Gitu. Jadi biar kalau izin tenis atau golf santai. Karena lu nya capek. Kayaknya itu urusan lu ya. Jadi kayak curhat. Oh iya curhat. Nah, jadi gue kan ibu rumah tangga. Iya. Oke, akhirnya dia gitu. Akhirnya, tahu sebenarnya aku tuh punya aspirasi kerja di people dari zaman kuliah. Makanya kalau organisasi, makanya organisasi tuh joinnya PSDM ya kan. Oh, lo emang yang berhubungan dengan manusianya orangnya ya. Lo waktu kuliah apa? Organisasi lo emang apa? Di BEM. Iya, BEM. BEM aktivis, fakultas. Bro. Lo pernah demo di Gejayana enggak berarti? Sering sering diajak tapi UGM saya tidak ya? pernah join. lu nggak pernah ikut. Saya bagian ngeliput dulu. Aku orang media. Terus habis itu dia bisa kayak double agent sama jadi PSDM-nya gitu. Oh iya. Gitu. Terus di jurusan tuh juga ada namanya student catalyst tuh, aku juga di bagian kayak career coach-nya gitu. Iya. Gitu. Terus lu apa dulu zamannya kuliah organisasi? Rohis kampus. Lu nggak ikut BEM apa gitu kegiatan mahasiswa? Gue ikut. Apa gue bom, gue kan namanya bukan BEM. Bukan BEM, bom. Gue ada anak itu motor ya. Mapala. BEM juga gue. Oh BEM. Iya. Ini apa? Ini yang lo urusin. Spesifikasinya. Divisinya. Gue bahkan yang ngebikin BEM-nya. Gokil. BEM fakultas. Angkatan baru gue. Oh iya BEM fakultas dia. Gitu. Gue dulu unit mahasiswa gue PCU. Apa? Persatuan Capsa UNJ. Judi PA. Kalau gue kan dari zaman kuliah udah merintir karir jadi artis kan. Merintir. Dari ngomongnya aja merintir karir. Merintis karir di dunia radio. Jadi gue nggak sempet tuh organisasi. Oke, terus. Jadi lu nggak menarik. Yang patra nggak diakuin. Jadi lu memang concern ke manusianya nih ya. Nah, habis itu gitu. habis itu ngambil karir coaching gimana?
Terus sebenarnya kerja tuh pengennya daftarnya di bagian HR korporasi. Oke. Tapi teknik industri saingannya sama teman-teman psikolog kan. Ya, psikologi. Jadi aku tahu lah persaingannya susah, jadi aku daftar dua-duanya waktu awal kerja. Mana duluan yang nyangkut karena butuh duit. Ya udah kita jalin dulu sih supply chain ini. Gitu. Pas udah resign, terus kayak dirasa-rasa kayaknya masih ada mimpi yang belum kejadian. Iya. Ini ada waktu, terus habis THR ada duit, mana sertifikasi mahal banget kan bang. Terus ada waktu, masih ada tenaganya, masih ada sparksnya. Ada yang biayain loh belakang. Tambahin lah pasti, masa nggak ditambahin ya buat sertifikasi ya. Orang kerjaan lu yang nyari. Lo tau lagi gajinya berapa? Iya kan mantan bos lu. Makanya Atuasnya di dia semua. Pergerakan bingung. Terus gitu. Terus akhirnya ini biasanya orang tuh suka tanya kayak kenapa coaching. Padahal kan bisa aja gue jadi konselor atau mungkin gue jadi apa gitu. Sebenarnya karena pilihannya banyak, ya udah gue ambil aja mana yang paling mudah diakses. Ada satu teman angkatan yang dulu satu organisasi yang tadi di Student Catalyst, dia ambil sertifikasi coaching juga. Ya udah gue tanya, terus pas gue ngeliat sekolah coachingnya, kayaknya masih mau belajar, udah gas aja. Gitu. Di mana sih? Itu ada sekolah coaching itu? Di Indonesia ada banyak sekolah coaching. Iya. Yang lu ngambilnya di mana? Namanya Loop Institute of Coaching. Jadi dia coaching. Bisa dibayar. Nggak apa-apa. Kan lu kan alumninya. Alumninya sukses jadi juara podcast. Berapa lama ini sekolahnya ambil sertifikasi? 7 bulan. Oh 7 bulan. Oh berarti sama ya, waktu itu bini gue ngambil sertifikasi Montessori kayak gitu-gitu kali ya. Nah kayak gitu benar. Jadi beneran apa namanya? Montessori apa tuh? Montessori itu salah satu Monte Carlo. Yang tolol di sini sekarang. Karena ini tadi tolol ke sini sekarang belajar. Metode pembelajaran. Montessori itu kayak pendidikan apa? Kalau TK tuh kan ada TK Montessori tuh. Ya, jadi kayak cara belajar, cara pendidikannya beda. Sekolah-sekolah Montessori. Jadi agak mirip-mirip kurikulum Merdeka ini sih sebenarnya. Agak-agak ke situ. Lebih banyak ke alatnya tuh. Pakai alat gitu. Waktu pas awal-awal itu banyak banget beli alat. Misalkan menghitung nih, dia nggak bisa cuma diapalin 10 gitu, tambah 10, tapi ada bendanya gitu ngitungnya. Jadi beneran ada 10, ada gitu. Montessori juga nggak guru satu arah gitu deh. Ya, jadi anaknya yang gitu punya polanya gimana. Detailnya gue juga kurang paham, tapi waktu TK anakku sempat gue Montessori, cuman cocok-cocokan juga Montessori. Tergantung anaknya itu biasanya. Nah itu dipakai sama bini gue ke anak gue. Ambil sertifikasi. Wih, niat banget. Iya buat anak gue doang tapi nggak. Buat anaknya doang. Iya nggak ngajar. Makanya dia bebas nggak pernah ngedidik. Nggak ada. Soalnya dia nggak pernah ngedidik anak. Mulutnya dia pakai banget. Soalnya lebih ke nggak percaya. Jangan sertifikasi aku aja yang ngurus anak. Gimana ngedebatnya coba, istri udah sambil sertifikasi Montessori, dia ngajarin aku yang ngambil sertifikasi. Kamu tahu apa? Iya. Banyak banget tuh alat peraganya dulu tuh. Sempet ditawarin sama beberapa temennya, satu sekolah sama istrinya Ben, Kak Syafani. Saya pas wisuda bareng gua sama Ben itu, istri kita wisuda gitu. Nah, sempet ditawarin beberapa ada yang bikin tempat les, ada yang jadi bikin sekolah gitu kan, tujuannya ke sana kan. Ya bini gua nggak ke buat anak-anaknya aja. Nah kalau lo coaching itu berarti, tapi itu biasanya profesi dari psikologi ke coaching, gak gitu ya stepnya ya? Enggak ya, jadi siapapun bisa ngambil. Makanya aku ngambilnya sertifikasi bang, bukan ngambil profesi. Iya. Jadi langsung emang didesain untuk bisa terjun ke bisnis. Jadi di akhir sertifikasinya itu ada kayak kelas go to market gitu. Gimana kita bisa bikin program coaching, gimana ngejualnya, gimana bangun niche marketnya. Berarti gitu. bisa gini nih, podcast hancur ke lu coaching karyawan-karyawan bisa gue benar bisa. Tapi jadi kita cuma 2 nih. Karyawannya cuma 2. Ya lu coaching nih orang-orang kayak gini nih. Coaching mereka anjing. Kan mati. Coaching sama anjing. Bisa gitu ya berarti ya. Bisa, atau misalkan gue lagi nyari, misalkan kita lagi nyari tim. Dia gimana sih coaching dulu ke lu sikap apa dan lain-lainnya bisa tuh ya. Jadi lu punya hasil yang lo kasih ke perusahaan. Nih yang bagus dari 3 kandidat ini yang lo cari tuh yang ini gitu tuh ya? Iya bisa. Oh gitu. Jadi sebenarnya benar kayak HR ya? Bisa masuk ke HR. Orientasinya gitu ya? Memang ke people sih. Iya. Gitu. Jadi kayak dia problem solvingnya gimana sih? Nah itu lo ada tuh cara ngetesnya mereka atau nge-coachingnya mereka gitu. Nge-coaching iya. Nge-coachingnya. Itu gue tadi sempat tanyain. Dia tuh belajar untuk bertanya katanya. Iya. Jadi sertifikasi 7 bulan itu kalau ditanya dapat apa? Gue dapat skill gimana caranya tanya. Karena kita nggak akan pernah bisa dapetin jawaban yang benar kalau pertanyaannya nggak benar. Bagus, betul juga sih. Coba lu nanya ke podcast hancur. Enggak.
Coba. Tanya apa? Bebas Soal masalah karir. Oke, kita karir masing-masing. Sebenarnya kita kemana nih arahnya? Iya, gitu. coba yang lo bisa ulas. Bisa tapi kalau pertanyaan lu tuh berarti bisa satu untuk banyak. Satu untuk podcast gitu. Iya, misalnya kayak pertanyaan yang sama. Bertiga. Bisa nggak? Ada namanya grup coaching. Nah, Coba, gitu. coba. Coba boleh. Kan kita udah pengen ke arah ke depan ini perusahaan yang serius. Ya kan kita bertiga nih. Ya, pengen- Ya udahlah di industri ya. Iya, pengen ke industri ini Podcast. pesawat gitu. Nggak ada. Tiba-tiba ke pesawat. Mending di-alignin dulu baru kita coaching. Iya. Ya udah, aku ikut sama dia. Aku ikut sama dia. Gampang. Industri podcast makanya kita bikin podcast. Iya. Maksudnya kalau kita talent doang, ngapain capek-capek? Capek tuh podcastan. Gitu kan. Tapi ngapain? Akhirnya kita seriusin karena peduli sama industrinya. Kita bikin tour, kita bikin merchandise gitu. Nah, menurut lo apa yang kedepannya nih sebagai kita nih pengennya jadi perusahaan podcast yang besar gitu. Oke. End goal-nya Bang Dias bayangin podcast hancur nih kayak gimana? Kayak kalau gue ya, Rans. Terlalu gampang itu. terlalu ikan sombong. Kayak Apple. Gak bisa investasi di Indonesia. Bentar lu anjing disanggah mulu, gua jawab disanggah, dia aja nggak ngapa-ngapain, kenapa gua disanggah mulu? Ya udah. Iya bermain Kayak ya kayak bisa jadi kayak Rans gitu sih karena punya Vindes. Iya Vindes gitu. Iya. Sekarang kalau itu ada Kayak di dihipnotis ya? level Belum ya? Coy, kalau bayar mahal coy. Iya. Iya nih. Iya. Oke, 3 pertanyaan aja. Ada rate-nya ternyata. Kalau bayar mahal ini. Ada rate-nya. Terus kalau itu ada di level 100 sampai di end goal itu sekarang ada di posisi berapa? 60? 60. Keren juga. Iya dong. 60 lah. Iya. Secara konsep. Kalau Ini pendapatan gak ngerasa 60 ya? Kayak bapak-bapak dua ini kayak Buat gue 60. nowhere. Emang urusan bisnis ke dia gitu. soalnya. Iya, benar. Urusan bisnis ke dia. Secara konsep dan juga apa yang kita lakukan 60. Tapi kalau secara pendapatan 20. Bandingin Vindes ya. Iya. Ya secara Kalau pendapatan bandingin Vindes tuh ya. 20% banding 100%. Iya. Iya, kita setuju. Yang mau dikejar progresnya atau pendapatannya? Yang dikejar dua-duanya. Jadi progresnya naik, pendapatannya otomatis jadi naik. Heeh. Mana yang prioritas sekarang? Pendapatan Pendapatan. Berarti masih 20. masih. Oke. Heeh. Mati lu ya. Buat ngisi gap Kok itu jadi kayak takut ya? Kayak ditanya B ini guru ini ya. Iya. Ini- Ya buat ngisi ini gap yang- itu ya buat ngisi gap itu apa yang diperluin Bang? program kita tahun 2025 kita udah banyak plan. Oke. Terus tambahan capital kita lagi nyari investor. Betul. Oke. 2025 berarti udah banyak. Targetnya 2025. Gitu. Program di 2025 kira-kira bisa ngisi gap dari 20 naik ke berapa? Bisa kalau semuanya keisi bisa 40 sih. Iya, benar. Oh, Bisa jadi ke 40. ngelipat dua jadi Iya. ngelipat ya. Iya. Lo harus terangin dulu ya kenapa 20. Karena satu keluar. Harusnya kan 20. Kita udah punya plan tahun ini harusnya bisa 40 tahun ini. Jadi 20 gara-gara satu keluar. Kagak ada begitu. Kagak ada itu. Nggak Saya ngaruh. sih belum bisa move on ya. Nggak dia doang loh. Nggak ngaruh. Enggak. Ya, terus bisa kalau semua program itu jalan bisa di 40% dibanding 60% dari misalkan Vindes misalkan ya. Dari kayak yang kita lihat lah gitu. Apalagi yang diperluin dari 40 biar bisa ke 100. Capital. Jadi biar program-program kita jalannya lancar, jadi secara progres perusahaan berkembangnya tinggi, secara pendapatan otomatis jadi banyak juga naik. Oke. Gitu. Seberapa confident Bang? Dari 40 nantinya setelah 2025 bisa mendekat ke 100. 80% gue percaya karena gue punya Mas Dika dan Patra. 20% lagi karena kita punya Allah SWT. Allahu Akbar. Itu ya. Masya Allah. Ya itu dia benar lah itu Masya Allah. ditambahin. Tapi dia percayanya sama kita. Iya. Dia nggak percaya sama dia sendiri kan gimana? Ya gue gini lu berani menjual produk lo karena lu percaya produk lo bagus kan. Gitu bekerja sama dengan Patra dan Mas Dika gue satu kesatuan yang kita bisa makin mengisi gitu. Keren. Ibarat segitiga tuh kita sama sisi. Yes. Jadinya saling menguatkan, tidak ada yang bisa saling dijatuhkan. Filosofisnya ngeri banget ya tuh. Ngeri. Ini habis di coaching ini dah. Terus apa lagi Gitu. tuh? Terus apa lagi? Udah 3 pertanyaan Bang. Ya satu lagi bayar. Enggak. Jadi sebenarnya tadi kan sama Bang Dika pernah ngobrol. Jadi ada ya orang yang nggak bisa di coaching. Iya. Kalau orang yang kayak Bang Dias tadi itu orang yang bisa di coaching. Karena dia bisa diajak mikir bawa ke depan. Ya. Gitu. Oh, Jadi ada ya. sebenarnya kayak misalkan aku punya klien kayak Bang Dias tadi, dia tahu apa yang dimau, dia tahu apa yang mau didapat. Iya. Dan itu terukur.
Karena ketika gue tanya endingnya mau kayak gimana bisa dideskripsikan. Terus ketika gue tanya skala sekarang ada di berapa, dari berapa, dia bisa jawab. Jadi sebenarnya kalau udah kayak gitu, you know what to do basically. Udah tinggal ya lu jalanin aja gitu ya. Biasanya orang yang datang coaching tuh sebenarnya adalah orang-orang yang emang mau berkembang, yang punya program buat dirinya sendiri. Jadi sama coachnya itu adalah brainstorm bareng-bareng. Oke, kalau karyawan berarti goalsnya karyawan ya, dengan misalnya di perusahaan ini apa sih yang pengen lu capai gitu-gitu. Nah, kalau karyawan, kalau coaching yang korporasi itu sebenarnya bisa bawa kepentingan employer-nya, perusahaannya, bisa bawa kepentingan ke karyawannya. Jadi kalau di ini nih apa miskonsepsi yang sering kejadian kalau coaching di perusahaan tuh kayaknya buat orang-orang bermasalah. Iya, kesannya begitu, kesannya betul. Iya, kesannya. Ya metode itu juga bisa dipakai sih, karena coaching tuh nggak boleh menghakimi, nggak boleh ngejudge. Makanya dari tadi gue tuh cuma tanya, gue nggak boleh ngejudge. Masih 20% ya, itu nggak boleh. Masih dari sendiri yang tahu. 20%. Iya itu. Itu nggak boleh ya? Tantangan betul. Iya, karena itu jadinya ngejudge ya, nggak boleh kayak masih berapa Nggak bisa. Berarti profesi yang nggak cocok buat gua. Emang nggak cocok. Lo mau berubah sekarang profesi lo. Dicengin. Kevindas. Gitu. Itu memang pasti kemungkinan kalau Patra kayak gitu ditampol. Iya, betul. Kalau dia kemungkinan ditampol orang sih memang. Itu sertifikasi nggak lolos sih. Iya, kasih nggak lolos sih. Berarti ada prakteknya juga waktu sertifikasi. Aduh, prakteknya kayaknya 70% praktek deh. Oh, lebih banyak praktek ya? Banget. Teori kayak cuma 2 pertemuan pertama. Itu aja di tengah-tengah teori ada praktek gitu. Jadi beneran di apa ya? Karena harus aplikatif ya? Iya. Lunya harus langsung bisa diaplikasikan sama lu ya? Karena ketika ketemu sama klien kan kita udah nggak lagi ngomongin teori sebenarnya. Iya, udah prakteknya langsung ya. Harus bisa manuver kalau tiba-tiba di tengah-tengah klien nangis. Di tengah-tengah klien nangis gitu. Ada tuh ya? Ada. Karena ketika kita ngomonginnya karir nih, pas ditanya misalkan Mas fresh graduate. Jadi niche gue tuh sebenarnya teman-teman mahasiswa dengan usia muda gitu, yang masih early career. Pas ditanya soal karirnya, datang ke gue keluhannya adalah nggak dapat kerja, susah dapat kerja. Pas digali lagi ternyata dia orangnya nggak pede, minderan gitu. Digali lagi ternyata dia minderan tuh karena orang tuanya tuh demanding. Jadi gue nggak bisa ini itu. Jadi nah di situ kadang aku juga pernah menyintas penyakit mental tertentu kah atau macam-macam, akhirnya masa lalunya jadi keluar. Nah ketika di situ harus lebih hati-hati tuh karena itu bukan ranah gue sebenarnya. Ranahnya psikolog. Ranahnya udah geser ke psikolog. Jadi ya. kalau udah kayak gitu manuvernya kamu udah pernah ke psikolog belum? Biasanya aku gituin. Arahin udah ya. pernah ke psikolog. Kalau ada yang curhat saya nggak dapat kerja terakhir digali-gali salah rezim, pernah ada ini? Astagfirullahaladzim. Nggak ada ya. Kalau gitu nggak bisa ke psikolog. Nggak ada kan. Untung lo marketnya fresh graduate ya. Kalau Patra kan marketnya orang politik. Iya. Tapi kalau teori-teori yang dipakai itu berarti teori-teori psikologi juga berarti yang lu pelajarin? Ada beberapa teori psikologi yang dipahamkan, tapi nggak beneran ini teori psikologi. Kalau baca orang tuh, kalau orang gesturnya ini artinya ini tuh enggak ya? Beneran gitu sih. Jadi lebih ke praktek sih. Tanyanya tuh harusnya gimana. Nah kalau yang paling common masalah Gen Z dan fresh graduate apa yang sering lu temuin? Di karir. Yang paling umum nih. Yang paling umum tuh mereka tuh nggak tahu maunya apa. Iya. Jadi kalau ditanya karir kamu aspirasinya apa? Apa ya Kak ya? Ya apa aja sih gitu. Tapi itu bukannya masalah umuran segitu ya? Maksudnya kayak masih banyak belum maunya, tahu. Iya ngawang gitunya gitu. Sampai sekarang juga kita masih ada hal-hal yang baru mau kita capai. Gua aja siaran umur 21. Sampai umur berapa gue masih gak yakin gue siaran kayak gitu kayaknya deh. Sampai umur 30-an. Itu kalau misalkan ragu, kita kadang pause dulu di dalam fase, terus kita pause, terus kita recall lagi sebenarnya gue di sini ngapain ya, apalagi yang gue mau itu normal. Tapi kalau benar-benar nggak tahu, terus habis itu pasrah. Biasa kalau anak muda lebih suka pasrah, udah kasih jawaban aja deh Kak gitu. Oh, itu yang nggak. Jadi baik. Masalah gue lu yang nentuin aja jawabannya gitu. Itu yang sering kita dapat DM tuh soalnya jawaban kita aja. Tanggung jawab untuk mereka kan. Gitu sebenarnya menurut aku pribadi tuh karena mereka ngerasa insecure, takut bermimpi. Padahal mimpi itu gratis ya. Terus akhirnya jadi takut membuat rencananya sendiri. Jadi insecure. Jadi cari validasi keluar. Ekspektasi ketinggian ya. Gak sih? Dan nggak bisa menuhin ekspektasinya. Bisa jadi. Kayak gitu nggak sih? Bisa jadi. Jadi daripada lu masang ekspektasi tinggi-tinggi mendingan gue udahlah gitu. Iya, mendingan gue ya udah segini aja udah. Jadi bisa jadi. Kalau kayak usia gini, usia gue sekarang nih, gue sama Mas Dika sama Patra kan nggak terlalu jauh. Small win tuh penting buat kita.
Iya kan? Buat anak muda itu juga penting sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ada yang kayak gue nggak mau expect tinggi deh kak, takut nanti kalah. Pertanyaanku selanjutnya adalah, emang kalau nanti gagal atau kalau nanti kalah kenapa? Gitu. Kalau misalkan gue nggak mau tinggi deh biar gue bisa manage effort yang mau gue keluarin misal atau ini dipotong kakinya kan dia nggak mau tinggi tuh. Nggak mau tinggi bukan orangnya. Orangnya, mimpinya. Kalau orangnya segitu, kamu makin kecil ya. Pantesan kamu sekarang cebol terus ya katanya. Ini nggak bisa di coaching nih pasti. Karena orang gila. Gitu. Tapi bisa kalau Mas Dika bisa di coaching, yang nggak bisa dia. Gua sama Mas Dika sering ngobrol, kita Bisa serius ya? Ada, iya. Pesimis mulu dia anaknya. Bukan pesimis, tapi gue tuh yang ngerem. Realistis. Yang realistis. Nah tuh beda pesimis sama realistis gimana? Jadi gue tuh suka menerangkan kalau ini nanti kita akan menemui rentangannya gini loh gitu. Siap nggak gitu. Kadang-kadang mereka tuh nggak mikir ujungnya. Gitu. Ya, jalanin dulu ya. Iya jalan. Nah resiko tuh biasanya gue mikirin, gue yang ngingetin. Sebenarnya ini kombinasi yang bagus sih. Tuh kan. Apa? Kalau misalkan Bang Patra orangnya pesimis dan jalan sendiri bisa jadi nggak jalan-jalan. Emang bener. Tapi kalau Bang dia sama Bang Dika jalan terus bisa jadi nggak ngelihat resikonya. Gitu iya kan. bener. Ini makan alasan kita stay. Masih loh ke arahnya situ lagi loh. Emang bener. Gue kan mengakui, maksudnya ada hal-hal yang nggak bisa gue lakuin tapi bisa mereka kerjakan. Jadi makanya di sini saling mengisi sebenarnya. Jadi optimis deh kayak misalkan Mas Dika kan megang divisi merchandising. Optimis nih ini. Ayo kita go support. Nah kalau Patra kayak yakin loh. Ya ntar gini gimana nih? Gak gitu bahasanya gak gitu. Ini kita mau jalanin nih. Jadi gini loh, siap. Oh ya udah gitu. Ujung-ujungnya mau support. Kalau gua sikat, lo punya ide apa? Yuk jalan. Ada pasti ketemu jalannya gitu. Kalau burung dara keluar aja dapat makan buat anaknya gitu kan, gimana kita ya? Gitu. Yang penting bergerak aja. Gitu. Dia tuh optimis. Dia tuh yang vibe-nya positif gitu. Dia tuh gas doang, gak ada remnya gitu. Dia tuh remnya. Iya, nanti tiba-tiba kayak. Iya, gue tuh kena. Tapi kalau istilah itu bisa digunakan benar. Jadi saat gue optimis, ketemu klien nih, bagian Mas Dika ada yang kayak bagian ice breaking ke klien. Jadi klien makin yakin. Gue udah bawa dia nih. Tapi yang ngedilin Bang dia. Iya. Ngedilin dia. Ntar gue tinggal mana ya transferannya? Ntar gue tinggal. Dia tinggal gitu. Kamu pusing tapi nanya. Aduh, Dari bagian nanya. Yang kemarin udah turun. Gue yang optimis tuh yang nanya udah turun. Gue tuh karena banyak banyak menemukan masalah. Masa lalu gue tuh ya Tas ya. Jual masalah. Anjing nih. Jadi kayak udah ngelihat nih, oke nih kalau misalnya kita ini kan harus ada yang ini ya, kayak ngingetin aja. Ini berarti akan ada problemnya. Kayak dari awal kita bikin podcast deh kan kita senang-senang tuh. Dari awal yang pertama kali gue keluar aja kayak guys ini kita tuh harus kontrak, harus iya ini tuh kita harus ngomongin di depan. Kenapa? Karena kita sekarang tuh senang-senang. Karena duit kecil. By the time nanti ada duitnya berantem kita nih. Itu pertama kali yang paling gue obrolin ke anak-anak dari awal. Kenapa? Karena gue pernah punya fase ngeband bareng-bareng. Emang di situ letak masalahnya seringnya gitu. Jadi hal-hal yang itu yang sering gue kasih tahu ke anak-anak aja gitu. Jadi bukannya gue pesimis, gue tuh males. itu. Realis aja realis. Ya udah duduk di kursi yang nyaman deh. Realis. Enggak, jadi sebelum ada dramanya di depan, gue udah ngasih tau di depan nih. Nih kita kalau kita kesini masalahnya ini nih. Siap nggak nih? Oh ya udah. Tapi kan gitu. drama membuat kita jadi dewasa. Tapi gue kalau misalnya nge-breakdownin si podcast hancur kayak apa ya? Nah dia tuh otaknya. Buat titiknya. Nggak nyampe situ dulu. Belum. Anjing emang dia. Terus apa lagi? Dia tuh otaknya gitu, yang ngejalanin semuanya. Tapi yang mata dan badannya tuh biasanya Patra tuh yang ngeliat terus habis itu yang ngerasain kayak gitu kan. Nah gue tuh hatinya. Itu benar. Iya, benar. Setuju. Karena pasti kan nih kayak misalkan Ancurlisius bikin suatu apa segala macam, gue nggak bisa, Patra nggak bisa, dia relain datang walaupun capek. Iya benar. Iya. Nah, si Uca tuh jemputnya biasanya. Yang ada nggak ada juga bisa dicukur ya. Dia bagian touch of heart gitu. Kayak orang tuh banyak Ancurlisius tuh sebagian besar tuh kesentuh sama
Mas Dika tuh Iya, humble benar. ya gitu. Apalagi klien-klien perempuan ya Iya, biasanya. Kenapa spesifik perempuan? Ada klien-klien perempuan terakhirnya. Apalagi kalau Mas Dika di panggung tuh katanya itu charmnya tuh keluar. Benar-benar. Terakhir aja ada yang di Mas Taksir malah minta foto sama Mas Dika. Dia suka ya langsung lucu. Terakhir di foto Mas Dika. Mas Dika charming banget sih kalau lagi di panggung. Terang-terangan ngomong di depan kita cewek. Nah heartnya bener tuh Mas Dika. Karena dia gak punya hati. Nah dia orangnya empatinya gak ada dia. Nir empati dia. Ya kayak gitu. Tapi kombinasi abang-abang ini keren sih. Karena plus minusnya bisa saling mengisi gitu loh. Sebenarnya di sesi coaching tuh juga ditanyain kayak gitu Bang. Jadi kalau tadi sesinya dilanjutin, udah kebombong kliennya dengan mimpi dan harapan dia, which is good. Ntar di akhir harus ditutup dengan menurut kamu obstacle dan challenge-nya apa? Menurut kamu kalau kamu gagal gimana? Apa yang bakal dirasain, apa yang bakal dilakuin kayak gitu. Jadi biar ngerem juga. Obstacle-nya kalau sekarang kita capital. Iya salah satunya menurut gua. Itu masih challenge. Iya challenge saya lagi nyari investor kader yang duitnya ada 5M nih di kantong gua nggak kepake. Nah kita lagi nyari investor yang gitu. Tapi yang halal ya, jangan dari yang judul takut. Ya gitu. Ya bisa kayak yang 100 triliun. Berapa triliun di rumahnya? 1 triliun ya. 1 triliun. Di rumahnya cash gitu, hilang segepok gitu. Buat kita tuh boleh lah gitu ya. Segepok hilangnya lagi. Gila ya. Iya sih segepok dolar sih kerasa tuh. Iya. Segepok dolar. Iya. Saya sampai tahu di Ancur Lisius ada yang dengar atau pendengar kita ada yang dengar kayak dia lagi pengen punya modal tapi nggak tahu mau usaha apa, bisa kerja sama kita. Iya benar. Gitu. Emang Bang Des kelihatan banget ya cari duitnya. Bukan, dia tuh bukan nyari duit, dia tuh pengen keluar dari zona kemiskinan yang sudah lama. Tapi kan ini buat Iya benar memang. Iya, kita merasakan efeknya. Spirit masa lalu tuh emang ternyata kelihatan di dewasa gitu. Iya, betul. Orang-orang pada nilai gitu. Iya sih ini. Ya memang karena tekanan keluar dari kemiskinan tuh kenceng banget dari dia. Karena gak enak banget dulu ya nih. Ya. Keluar nih beneran. dari Patra udah. Ini udah. Gue tunggu Bang Dika. Ya, tapi gue mau menjadi pemutus generasi untuk di bawah gue nggak ngerasain apa yang gue rasakan dulu zaman gue berjuang gitu. Tapi api itu yang kadang-kadang suka menyambar kita kayak oke ya siap. Iya. Saling support aja gitu. Betul. Itu dia kenapa kalau lagi coaching masa lalu suka datang. Iya. Ya karena itu yang padahal masa lalu hanyalah masa lalu kan ya. Masa lalu tinggallah masa lalu. Asik-asik. Gue mau bagian gitu ya doang. Ya. Benar. Gitu Tas. Jadi kalau misalkan lo as a person juga ada perusahaan-perusahaan yang pengen punya karir coach, itu lo bisa ngubungin ke lo ya. Ya atau kalau lo mau tipis-tipis punya tema yang masuk, lo dengerin podcast biar gak nyesel. Kan? Jadi kayak ternyata ini nyambung nih sama yang gue rasain sekarang. Yes. Tapi kalau lo personal pengen konsul langsung juga bisa. Iya. Gitu. Nah, apalagi buat yang sering DM kita soal kerjaan dan lain. Sekarang kita punya teman yang nge-podcast seperti itu. Podcast biar nggak nyesel by Tasya Alma. Langsung aja tuh DM tuh sana tuh. Follow juga Instagram podcastnya belum ada ya, baru Instagram lo ya. Kan saya tuh tidak niat membuat ini brand sendiri. Juara satu loh. Emang yang sering terjadi kayak gitu. Kan kemarin cerita ke Bang Dika kan, niatnya tuh cuma ngejar master class karena gue suka belajar. Makanya ada apa nih di 4 sesi gitu ya. Jadi kayak dan gue tuh baru rilis episode pertama itu 2 minggu sebelum akhirnya nonton Bang Dias di podcastnya Bang Radit. Nah ini juga cerita lucu. Kan sempat muncul di podcastnya Bang Panji ya. Betul. Sebelum Bang Radit kan. Gue berdua. Nah pas itu muncul di YouTube-nya kita, terus suami gue bilang, ini aku tanya ini apa? Nggak usah, ini mereka tuh bikin podcastan buat nyari personil keempat. Lo hampir gak jadi gara-gara suami lo salah informasi. Tapi emang podcastnya Panji audionya jelek soalnya. Kemarin lagi rusak. Audio lo rusak soalnya, jadi gak nyampe informasi kita. Hampir juaranya gak ikut, gila lo ya. Gitu, jadi gak usah ikut, itu mereka nyari personil keempat. Kamu gak akan masuk karena mereka komedi gitu. Tapi itu beneran gue nggak nonton episode si Bang Panji. Terus yang Bang Radit tuh kayak semua episode gue tonton aja. No brainer. Kayak waktu itu ini deh judulnya tuh tentang caranya bikin podcast. Gimana jualan podcast. Jadi aku dengerin aja terus ya udah tahu podcastan itu, terus aku bilang, yang aku mau ikut. Itu cari personil keempat saya.
bener nih. Lu gak nonton full kan? Lu gak nonton kan lu? Udah ngejudge duluan dia nih. Angkat lagi. Gitu. Jadi enggak sebenarnya suami gini, dihindari untuk dapat sudut pandang cowok ini. Gimana ya biar si istri gue nggak punya koneksi ketiga cowok ini yang bikin kayak tadi tuh. Maksudnya support padahal mau menyelamatkan diri gitu. Lucu banget lagi. Terus. Kasihin. Banyak lah yang ikut gara-gara podcast Radit tuh. Iya, banyak. Radit, makasih Bang Radit. Karena exposure-nya juga lumayan. Iya. Sekarang berarti Bang Dias bisa masuk sana. Ya sendiri. Tadi minta temenin mereka. Nggak bisa. Dia masih di Gitu. Jogja. Gue syuting sama Cing Abdel gue hari itu. Oh Nah, gitu. Terus akhirnya enggak yang ini tuh semua orang boleh ikut. Terus kayak aku janji deh aku nggak akan ambi gitu kan. Cuman sekadar ikut aja. Iya, karena ada masa kelasnya dan gratis. Yes. Jadi aku pokoknya nggak mau model dulu toh si podcast ini cuma perpanjangan tangan dari konten Kerjaan Instagram lu. aja sebenarnya karena aku tuh capek bikin video Bang. Oh, Jadi aku maunya audio aja. Iya bener. Gitu. Jadi ada masterclass. Podcastannya sudah bikin video podcast. Sampai bikin video. Bikin video. Iya. Betapa perjuangan. Terus habis itu ya udah, kayak aku udah bilang kayak aku nggak ambi deh, aku pokoknya nggak ambi, pokoknya nothing tulus sampai ke masterclass aja gitu. Terus aku bilang nanti kalau aku udah mulai ngoyo ingetin ya gitu. Oh, jadi ada pemacunya lagi. Iya, jadi pokoknya kalau udah mulai ngoyo terus maksudnya aku mengesampingkan kerjaan yang lain buat Ingetin podcast. ya, Ingetin karena ini tuh bukan main jobnya sebenarnya gitu. Ya ada juara Terus- satu, dapat exposure tinggi, masa nggak jadiin main job? Spotify ngabarin. Nggak jadi pengembangan IP. Iya, Iya, makanya jadi Iya udah dilirik langsung sama Spotify. Ih, mantap. Harusnya kalau lu punya Instagram, suami lu nggak duduk nonton doang, dia rekamin. Iya nggak? Bisa Langsung dikasih handphone. Bisa direkamin tolong. Tunggu episode podcast gue lanjut. Ya langsung kerja. Support bro, itu namanya Itu bagus. namanya support, bro. Iya, terus tapi gue pengen tanya gimana workshop 4 workshop kita dengan tema yang kemarin gue mau menurut lo? appreciate itu dirancang dengan sangat niat. Terima kasih. Ini mereka yang mikirin temanya apa aja. Iya. Gitu. Terus apa namanya? Nah itu tuh otaknya dia tuh. Kita bikin ini set. Guys, isinya apa ya guys? Nah, itu. Enabler dulu ya. Iya. Gue bikin masterclass nih 4 sesi ya. Gue bikin podcastan ya. Isinya selama perjalanan penjurian ada masterclass 4 kali. Baru gue tanya mereka temanya apa aja. Nah, gitu. Mereka ada yang ngisi ini. Gitu. Oke. Baru gue cari teman-teman yang cocok untuk Yang ngisi. Yang gimana menurut gue lo? itu kelihatan banget dirancang dengan niat menurut gue gitu. Paling yang enggak ini cuma Bang Dika ya. Bercanda Bang. Bercanda. Yes, berhasil nih. Yes, berarti Bercanda. betul. Gak apa-apa. Gitu. Satu foto materi yang salah. 3 slide. 3 slide. Yang satu kosong. Yang satu kosong. Yang satu foto bapak-bapak. Apa itu? Foto bapak-bapak yang paling keren. Itu bapak-bapak yang satu kesimpulan ada berapa poin, yang terakhir terima kasih. Itu bapak-bapak nggak tahu dari kantor mana lagi tim building ya. Agak cari mampus nih kata gue. Oke. Lo kalau gue jadi dia tuh 1 poin gue kasih 1 slide. Jadi kan punya banyak slide Oh gitu. tuh. Iya. Iya kan? Udah pusing bikinnya mau apa ya. Ini aja udah. Nah kalau si masterclass itu memang rencananya nantinya pengen kita bawa ke luar Jakarta. Makanya kita butuh lu untuk salah satunya barengan sama kita. Yaitu tadi ada masterclassnya, jadi diisi juga sama podcaster Yang sebelumnya. lulusan podcast Hub. Iya, Ya, karena jadi- niatnya kita tahun depan bawa si masterclass itu nggak cuma di Jakarta gitu. Ya. Tapi kompetisinya tetap ada. Tetap pengennya Pengennya, selama ada pengennya. sponsor dan waktunya ya. Ini waktu yang paling Iya. Ada lah. Jadi insya Allah tahun depan tuh pengennya, ini mudah-mudahan kejadian ya. Amin. Dari tahun lalu juga sebenarnya kita pengen open audisinya di 5 kota dulu. Jadi kan kemarin semua digital tuh. Nah kita pengen adanya workshop sekalian open audition gitu loh. Live. Nggak live, Nggak. tapi kayak kita bikin workshop sama live podcast Ancur sama bintang tamu sekalian ngumumin, nih kita di kota ini udah buka ya buat lo yang mau ikutan daftar aja. Tapi kita samperin masing-masing kan beda touchnya kan. Saat lo buka online kan. Sekalian workshopnya tuh dapat duluan juga. Jadi bikin kayak Gitu. offline event aja. Kita datang ke mereka, kita nyamperin. Itu lebih enak dapat workshop duluan daripada Nantinya pengennya gitu. Pengennya gitu. Cuman kan workshop yang kita pasti bakal datang ke kota itu nggak akan seperti sedetail yang lu Ya, dapetin. yang detailnya nanti dapat lagi. Benar. Kalau ini kayak cuman Pengenalan. Ya, industri begini loh. Kita Iya. punya podcastan. Yuk silakan gitu.
pengennya. Nah isinya mereka pikirin. Kan gue udah konsepin nih 5 kota ya, kota ini. Timeline-nya segini. Isinya apa aja silakan. Bintang tamunya siapa? Monggo kalian berdua isi. Habis udah deal, udah jadi deck, baru deh gue ke klien-klien. Iya, itu Dias tuh. Lagi. Tapi jadi sebenarnya tuh gue dari awal mindsetnya kalaupun nggak menang, pokoknya gue dapat masterclass udah happy. Dapat belajarnya ya. Iya, dapat udah sampai masterclass kedua tuh. Abis itu masih agak deg-degan, lolos 5 besar nggak ya? Terus kayak suami gue ngingetin, dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jangan waktu itu katanya mau ikut doang. Gitu ya. Soalnya kalau lu menang nih, gue jadi nambah repot. Iya kan? Gue nambah repot. Ntar gue jadi admin sosmed. Tapi ini yang jadinya memang beneran cocok, memang rezekinya Tasya. Iya betul. Karena yang pas di terakhir SAE nambahin kelasnya. Iya ada kelas short course. Dia seneng banget, makanya kata gue lah ini memang beneran cocok. Coba yang menang Adit sama Ento nggak akan diambil ngantuk kelasnya, ngantuk ntar mereka. Karena ada sound and mixing mastering, ada script writing. Ada tambahan lagi kan? Ada satu lagi kan pilihannya. Jadi ada video editing. Ya ada tiga mata yang bisa short course yang bisa diambil. Gue juga dapet di Januari. Dapat lu. Diskon. Ya. Gitu ya. Belajar juga bareng dah, nanti kita belajar sana dah. Lu belajar apa sih bisnis itu ya? Short film. Keren. Dia belajar short film. Jadi nanti ya tahun depan lah mudah-mudahan kita bisa bikin podcastan lagi. Dan ini Tasya juara satunya. Tapi bisa didengerin di Spotify. Spotify doang ya baru sekarang. Spotify doang. Uploadnya setiap hari apa? Kalau episode tergantung. Mohon maaf lahir batin belum konsisten. Gue tuh pengennya di Senin sama Kamis biar kayak puasa. Iya, Senin Kamis ya. Jadi sambil nemenin ya. Iya. Kalau nggak seminggu 2 kali, seminggu sekali juga masih aman kota sebenarnya. Apalagi ada yang mau DM bisa berarti ya soal pertanyaan-pertanyaan. Karena banyak tahu konsen ke arah situ tuh temanya yang pengen dibahas, karena pendengar podcast tuh rata-rata di usia baru kerja. Jadinya gede pasarnya. Tapi kalau ada yang curhat Uca atau Dimas nanyain karir, kasih tahu kita ya. Iya. Berarti mereka udah ragu kerja betul. Gitu. Ada masa depannya nggak nih? Gitu. Tergantung sih, kalau gue dibayar profesional, gue nggak boleh ngasih tahu. Karena gue harus jaga kerahasiaan klien. Pasti nggak mungkin bayar profesional, gaji gitu. kecil. Kayak gitu. Enggak lah. Lu kumpulin, lu bandingin sama yang seusia lu dan selulusan bareng lu. Banyakan mana? Mereka. Itu dia. Oke. Terima kasih. Jangan lupa dengerin podcast biar enggak atau gak ya? Gak nyesel tuh, yang akan ngebahas professional career coach dari Tasya Alma seputar ya masalah-masalah Gen Z lah ya. Kurang lebih masalah-masalah yang tadi early career, early fresh graduate gitu-gitu kan. Masa sandwich generation gitu berarti itu masalah-masalah itu juga lah ya. Iya itu juga. Iya, bahkan ada yang usia 40 udah 16 tahun berkarir, terus dia ngerasa stuck, dia ngerasa left behind karena sekarang semua udah pakai AI, datang ke gue juga. Ada ya? Ada. Iya. Ada. Dia kan tetap berkisar karir, Bang. Iya. Jadi apapun itu ya. Dibantu, insyaallah. Alright. Siap. Tasya, terima kasih Tasya ya. Jangan lupa dengerin podcast biar Thank you. Selamat sekali lagi Tasya. Terima kasih.